Perkenalkan, nama saya Mar'atu Saleha dengan NPM 802258879 dari kelas 1E01. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu isi dari buku yang berjudul Sosiologi Politik, karya Kamarudin Salim dan Efriza. Review ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Politik. Dalam video ini saya akan membahas secara singkat salah satu materi yang ada dalam buku tersebut. Mulai dari isi pokok pembahasannya, konsep-konsep penting yang dijelaskan oleh penulis, hingga keterkaitannya dengan kehidupan politik dan masyarakat saat ini. Saya berharap review ini dapat memberikan gambaran mengenai isi buku sekaligus menambah pemahaman kita tentang bagaimana sosiologi politik mempelajari hubungan antara masyarakat, kekuasaan, dan proses politik. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari bab pertama. Pada bab pertama dijelaskan mengenai pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara masyarakat dengan kekuasaan atau politik. Ilmu ini berusaha memahami bagaimana masyarakat memengaruhi proses politik dan bagaimana kebijakan politik memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dalam bab ini juga dijelaskan beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan sosiologi politik. Tokoh pertama adalah Auguste Comte, yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Menurut Comte, masyarakat harus dipelajari secara ilmiah agar setiap perubahan sosial dapat dipahami dengan baik. Dari pemikiran tersebut, lahirlah ilmu sosiologi yang kemudian berkembang menjadi berbagai cabang, salah satunya sosiologi politik. Tokoh kedua adalah Ibnu Khaldun. Ia menjelaskan bahwa suatu negara dapat berkembang maupun mengalami kemunduran karena dipengaruhi oleh solidaritas masyarakat, kepemimpinan, dan kondisi sosial. Pemikirannya menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat dan kekuasaan sudah dipelajari sejak berabad-abad yang lalu. Selanjutnya ada Karl Marx. Menurut Marx, kehidupan politik sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kelompok yang memiliki modal besar biasanya memiliki kekuasaan yang lebih besar atau tinggi, berbeda dengan kelompok biasa atau kelompok kecil. Oleh karena itu, sering muncul konflik antara pemilik modal dan buruh. Tokoh terakhir yaitu Max Weber. Weber menjelaskan bahwa kekuasaan akan berjalan dengan baik apabila memiliki legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan, tetapi juga harus memperoleh kepercayaan dari rakyat atau masyarakat. Melalui pembahasan tokoh-tokoh tersebut, kita dapat memahami bahwa sosiologi politik tidak hanya membahas pemerintahan, tetapi juga membahas hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan perubahan sosial. Contohnya yaitu, misalnya pemerintah menaikkan harga BBM, sebagian masyarakat mendukung karena dianggap dapat mengurangi beban anggaran negara. Namun, ada juga masyarakat yang menolak karena harga kebutuhan pokok menjadi naik. Perbedaan pendapat tersebut merupakan salah satu contoh kajian sosiologi politik karena menunjukkan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan respon masyarakat. Jadi, inti pada bab pertama yaitu sosiologi politik mempelajari hubungan antara masyarakat dan kekuasaan. Ilmu ini membantu kita memahami bagaimana kebijakan politik memengaruhi kehidupan sosial serta bagaimana masyarakat memberikan respon terhadap kebijakan tersebut. Kita lanjut pada bab kedua. Pada bab kedua dijelaskan mengenai ruang lingkup sosiologi politik. Ruang lingkup berarti hal-hal yang menjadi objek kajian dalam ilmu tersebut. Sosiologi politik tidak hanya membahas politik saja, tetapi juga berhubungan dengan ilmu ekonomi, hukum, sejarah, psikologi, antropologi, bahkan budaya. Hal ini karena kehidupan politik tidak pernah berdiri sendiri. Setiap kebijakan politik selalu memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Fokus utama sosiologi politik adalah mempelajari kekuasaan. Dipelajari mulai dari bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana cara menjalankannya, hingga bagaimana masyarakat memberikan tanggapan terhadap kekuasaan tersebut. Selain itu, bab ini menjelaskan bahwa hubungan
antara negara dan juga masyarakat, bersifat timbal balik. Negara membuat kebijakan untuk masyarakat, sedangkan masyarakat memberikan dukungan, kritik maupun masukan terhadap pemerintah. Di dalam ruang lingkup sosiologi politik juga dipelajari berbagai organisasi politik seperti partai politik, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok kepentingan. Semua organisasi tersebut memiliki peran dalam kehidupan politik suatu negara. Contohnya, misalnya pada saat pemilu, masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin. Setelah pemimpin terpilih, pemerintah membuat berbagai kebijakan seperti pembangunan jalan, pemberian bantuan sosial, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Semua kebijakan tersebut akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Contoh lainnya itu adalah ketika pemerintah membuat kebijakan mengenai pendidikan gratis. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi inti pada bab kedua ini adalah ruang lingkup sosiologi politik sangat luas karena mempelajari hubungan antara kekuasaan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, hukum, pendidikan, budaya, dan kehidupan sosial. Kita lanjut bab ketiga. Pada bab ketiga membahas berbagai perspektif yang digunakan dalam sosiologi politik. Perspektif berarti cara pandang dalam memahami suatu peristiwa politik. Perspektif pertama adalah fungsionalisme. Menurut perspektif ini, setiap lembaga dalam masyarakat memiliki fungsi masing-masing. Jika semua lembaga menjalankan tugasnya dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan tetap stabil. Perspektif yang kedua adalah pluralisme. Perspektif ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Meskipun berbeda, setiap kelompok memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam sistem demokrasi. Selain itu, selanjutnya ada teori elit. Teori ini menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada kelompok kecil yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik. Bab ini juga membahas sosialisasi politik, yaitu proses seseorang belajar tentang politik sejak kecil melalui keluarga, sekolah, media massa, maupun lingkungan sekitar. Selain itu, terdapat partisipasi politik, yaitu ketertiban masyarakat dalam kegiatan politik, misalnya mengikuti pemilu, memberikan pendapat, atau bergabung dalam organisasi. Kemudian ada rekrutmen politik, yaitu proses memilih atau menyiapkan seseorang menjadi pemimpin. Yang terakhir adalah komunikasi politik, yaitu penyampaian informasi politik antara pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat. Contohnya itu, seorang siswa sejak kecil melihat orang tuanya selalu datang ke TPS saat pemilu. Orang tuanya juga menjelaskan pentingnya memilih pemimpin yang jujur. Dari pengalaman tersebut, siswa belajar mengenai pentingnya partisipasi politik. Itulah contoh sosialisasi politik. Contoh lainnya itu adalah ketika calon kepala daerah menyampaikan visi dan misinya melalui televisi atau media sosial. Hal ini merupakan bentuk partisipasi politik. Jadi inti pada bab ketiga ini adalah kehidupan politik dapat dipahami melalui berbagai perspektif. Perspektif tersebut membantu kita memahami hubungan antara masyarakat, kekuasaan, perilaku politik, dan proses demokrasi. Selanjutnya ada bab keempat. Pada bab keempat ini dijelaskan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara. Bab ini menjelaskan bahwa masyarakat dan negara merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Negara dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Sebaliknya, negara juga tidak akan dapat menjalankan fungsinya tanpa adanya masyarakat yang mendukung serta mematuhi aturan yang telah dibuat. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara masyarakat dan negara terlihat melalui berbagai kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik sekaligus memiliki kewajiban mematuhi hukum, membayar pajak, dan ikut menjaga ketertiban umum.
Pada bab ini juga membahas mengenai teori fungsionalisme. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat diibaratkan seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ. Setiap organ memiliki fungsinya masing-masing, tetapi semuanya saling bekerja sama agar tubuh tetap sehat. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat, lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, hukum, dan politik memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya saling mendukung agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan stabil. Jika salah satu lembaga tidak menjalankan tugasnya, maka akan muncul ketidakseimbangan atau masalah sosial. Misalnya, jika lembaga pendidikan tidak mampu memberikan pendidikan yang baik, maka kualitas sumber daya manusia akan menurun. Akibatnya, angka pengangguran meningkat dan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi maupun stabilitas politik. Selain itu, hubungan antara masyarakat dan negara juga terlihat dalam proses demokrasi. Masyarakat memilih hak untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah juga harus bersedia mendengarkan masukan masyarakat agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat atau masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan negara bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, sedangkan masyarakat membutuhkan pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama. Contoh pertama dapat dilihat saat pandemi COVID-19. Pemerintah membuat kebijakan seperti penggunaan masker, vaksinasi, pembatasan kegiatan masyarakat, dan pemberian bantuan sosial. Tujuannya kebijakan tersebut adalah melindungi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat ikut mendukung dengan mematuhi protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa hubungan keduanya sangat penting dalam menghadapi suatu permasalahan. Contoh lainnya adalah pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah. Pemerintah menyediakan anggaran dan melaksanakan pembangunan, sedangkan masyarakat ikut menjaga fasilitas tersebut agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jika masyarakat merusak fasilitas tersebut, maka pembangunan yang dilakukan pemerintah menjadi kurang bermanfaat. Jadi, inti pada bab keempat ini adalah bahwa masyarakat dan negara memiliki hubungan yang saling bergantung. Negara berfungsi mengatur dan melayani masyarakat, sedangkan masyarakat berperan mendukung, mengawasi, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kerjasama yang baik antara keduanya menjadi kunci terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu ada bab kelima. Pada bab kelima ini dijelaskan mengenai hubungan antara elit dan massa. Dalam kehidupan politik, elit adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau jabatan penting dalam suatu negara atau masyarakat. Sementara itu, massa adalah masyarakat secara umum yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kelompok elit. Menurut Wilfredo Pareto, dalam setiap masyarakat pasti akan ada kelompok elit yang memimpin karena mereka memiliki kemampuan, pengalaman, atau pengaruh yang lebih besar. Namun, seorang elit tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Kekuasaannya harus digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Bab ini juga menjelaskan teori Max Weber mengenai kewenangan dan legitimasi. Kewenangan adalah hak seseorang untuk memimpin berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan legitimasi adalah pengakuan atau kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang memiliki jabatan tetapi tidak mendapat kepercayaan masyarakat akan sulit menjalankan pemerintahannya. Adapun hubungan antara elit dan massa harus berjalan dengan baik. Elit bertugas membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan masyarakat berhak memberikan dukungan, kritik, maupun saran terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian akan tercipta pemerintahan yang baik. Contohnya adalah Presiden Indonesia yang dipilih melalui pemilu. Presiden ini memiliki kewenangan karena dipilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, agar pemerintahannya berjalan dengan baik, Presiden juga harus memperoleh kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jadi, inti pada bab kelima ini adalah bahwa setiap masyarakat memiliki kelompok elit yang memimpin, namun kekuasaan hanya dapat berjalan dengan baik apabila memiliki kewenangan yang sah dan mendapatkan legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat. Kita lanjut bab ke-6.
pada bab ke-6 ini membahas pemikiran Karl Marx mengenai hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut Karl Marx, kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat. Karl Marx berpendapat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memiliki modal atau kekayaan dan kelompok pekerja atau kelompok miskin. Kelompok yang memiliki modal biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan kebijakan politik. Akibat adanya perbedaan tersebut, sering tuh munculnya konflik sosial. Menurut Karl Marx, konflik bukan selalu sesuatu yang buruk, tetapi dapat menjadi penyebab perubahan dalam masyarakat. Selain itu, bab ini menjelaskan bahwa politik juga berkaitan dengan hukum, budaya, agama, pendidikan, dan ideologi. Semua aspek tersebut saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah. Para buruh merasa hasil kerja mereka tidak sebanding dengan keuntungan perusahaan. Dari sudut pandang Karl Marx, kondisi tersebut merupakan konflik antara pemilik modal dan pekerja. Adapun contoh lainnya adalah pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan upah minimum agar kesejahteraan pekerja menjadi lebih baik. Jadi inti dari bab ke-6 ini adalah bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan politik. Ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan konflik yang kemudian mendorong terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya bab ke-7. Pada bab ke-7 ini membahas mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam pola kehidupan masyarakat akibatnya karena adanya perkembangan zaman. Perubahan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perkembangan teknologi, pendidikan, ekonomi, budaya, maupun pengaruh dari luar negeri atau masyarakat. Perubahan sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu menyesuaikan diri agar dapat memperoleh manfaat dari perubahan tersebut. Contohnya adalah adanya perkembangan teknologi digital. Dahulu masyarakat harus datang langsung ke bank untuk melakukan transaksi, tetapi sangat berbeda dengan masa sekarang, yang dimana hampir semua transaksi dapat dilakukan melalui mobil banking atau dompet digital. Jadi inti dari bab ke-7 ini adalah bahwa perubahan sosial merupakan proses yang terus terjadi akibat perkembangan zaman dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Selanjutnya bab ke-8. Pada bab ke-8 membahas politik identitas. Politik identitas adalah kegiatan politik yang didasarkan pada identitas tertentu seperti agama, suku, budaya, bahasa, maupun gender. Pada dasarnya, politik identitas bertujuan memperjuangkan hak suatu kelompok. Namun, jika digunakan secara berlebihan atau untuk kepentingan politik tertentu, politik identitas ini dapat memicu konflik dan terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih mengutamakan persatuan daripada perbedaan identitas. Contohnya, misalnya dalam masa kampanye, terdapat calon yang mengajak masyarakat memilih hanya karena memiliki suku atau agama yang sama, padahal masyarakat seharusnya memilih berdasarkan kemampuan, program kerja, dan integritas calon tersebut. Jadi, inti dari bab ke-8 ini adalah bahwa politik identitas harus digunakan secara bijaksana untuk memperjuangkan hak masyarakat tanpa mengorbankan persatuan bangsa. Selanjutnya bab ke-9 atau bab terakhir. Pada bab terakhir ini membahas pluralisme. Pluralisme adalah keberagaman dalam masyarakat, baik keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pluralisme menjadi salah satu modal penting dalam menjaga persatuan bangsa. Dalam perspektif sosiologi politik, keberagaman harus dipandang sebagai kekuatan, bukan sebagai penyebab konflik. Masyarakat harus saling menghormati, menghargai perbedaan, serta bekerja sama dengan kepentingan bersama. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai macam suku seperti Jawa, Sunda, Bugis, Dayak, Batak, serta memiliki 6 agama yang diakui negara. Walaupun berbeda, seluruh masyarakat tetap dapat hidup berdampingan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi inti dari bab terakhir adalah bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan kerjasama. Jadi demikianlah review yang dapat saya sampaikan mengenai buku Sosiologi Politik karya dari Kamarudin Salim dan Efriza. Dari pembahasan ke-9 bab tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik mempelajari
hubungan antara masyarakat dan kekuasaan. Buku ini juga menjelaskan bagaimana kekuasaan terbentuk, bagaimana hubungan masyarakat dengan negara, bagaimana peran elit dalam pemerintahan, dan juga bagaimana kondisi ekonomi memengaruhi politik menurut Karl Marx, serta pentingnya memahami perubahan sosial, politik identitas, dan pluralisme. Melalui buku ini kita belajar bahwa politik bukan hanya tentang pemilu atau pemerintahan, tetapi juga tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita perlu memiliki pemahaman politik yang baik agar dapat berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, serta ikut menjaga persatuan dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Amrizal selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Politik, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.